Oknum polisi ini membakar gerobak milik Nenek Sumi. Ini yang terjadi di sudut kota yang ramai, di tengah gedung-gedung tinggi yang menjulang dan jalanan yang selalu dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan. Ada seorang nenek tua bernama Maksumi. Rambutnya telah memutih, tubuhnya ringkih, namun langkahnya tetap tegak meski lambat. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya naik, dia sudah berada di jalanan, mendorong gerobak kayu yang sudah reot dan penuh tambalan di sana-sini. Gerobak itu bukan sekadar alat bagi Maksumi. Di sanalah dia menggantungkan hidup, mengais rezeki dari botol plastik, kardus bekas, dan barang-barang rongsokan yang ditinggalkan orang di pinggir jalan. Setiap derit roda yang berputar di atas aspal seolah menjadi saksi bisu dari perjuangan panjang seorang wanita tua yang berusaha bertahan di tengah kerasnya kota. Maksumi tinggal di sebuah gang kecil yang tersembunyi di balik megahnya gedung perkantoran. Sebuah rumah sederhana berdinding kayu, beralaskan tanah, dan beratapkan seng yang mulai berkarat. Alhamdulillah, masih ada tempat berteduh, ucapnya setiap kali melangkah masuk ke dalam rumah mungil itu. Tak ada perabotan mewah, hanya dipan kayu sederhana dan lemari tua yang pintunya sudah tak rapat. Meski hidup serba kekurangan, Maksumi tak pernah mengeluh. Setiap hasil dari barang bekas yang dia kumpulkan, dia tukar di pengepul yang berlokasi tak jauh dari pasar. Biasanya, dia hanya mendapatkan beberapa lembar ribuan. Namun baginya itu sudah cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk sederhana. Rezeki hari ini cukup, alhamdulillah. Gumamnya setiap kali menerima uang dari hasil jerih payahnya. Orang-orang di sekitar mengenal Maksumi sebagai sosok yang ramah dan murah senyum. Setiap kali dia melintas di depan warung atau di pinggir jalan, orang-orang selalu menyapanya dengan hangat. "Sehat, Mak?" tanya salah seorang pedagang di pinggir jalan. Maksumi tersenyum sambil mengangguk. "Alhamdulillah, sehat, Nak. Rezeki lancar hari ini," jawabnya lembut. Senyum itu tak pernah pudar, meskipun tubuhnya mulai ringkih dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Namun, hidup Maksumi bukan tanpa cobaan. Bertahun-tahun silam, dia ditinggalkan oleh keluarganya. Entah di mana anak-anaknya kini, kabar terakhir yang dia dengar adalah mereka pindah ke kota lain, meninggalkan Maksumi seorang diri. Sejak saat itu, hanya gerobak kayu itulah yang menjadi teman setianya, menemaninya menyusuri jalanan kota, membawa beban hidup yang semakin berat. Di suatu siang yang terik, Maksumi berhenti di pinggir jalan untuk mengatur napas. Panas matahari menyengat kulit, membuat peluh bercucuran di wajah keriputnya. "Istirahat sebentar, nanti dilanjut lagi," gumamnya pelan sambil menyeka keringat di dahi. Baru saja dia duduk di tepi trotoar, suara sirine memekik dari kejauhan. Sebuah mobil patroli melaju kencang, berhenti tepat di depan Maksumi yang masih terduduk dengan gerobaknya. Pintu mobil terbuka dengan kasar, suara hentakannya menggema di tengah jalan yang mulai sepi. Seorang polisi bertubuh besar keluar, wajahnya garang dengan sorot mata tajam menatap Maksumi. Langkah kakinya berat, menghampiri nenek tua itu yang masih kebingungan. "Hei, kamu ngapain di sini? Ini jalan umum, bukan tempat sampah," bentaknya dengan nada tinggi. Maksumi terkesiap, wajahnya menunduk dalam-dalam. "Maaf, Pak, saya cuma istirahat sebentar, gerobak saya berat," jawabnya lirih, suaranya gemetar. Tangannya mencengkeram pegangan kayu gerobaknya, seolah itu satu-satunya pelindung yang dia miliki. Namun, polisi itu tak peduli. Dengan wajah dingin, dia meraih gerobak Maksumi dan menariknya dengan kasar. "Kamu bikin kotor jalan. Semua orang terganggu gara-gara kamu," hardiknya lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Tolong, Pak, jangan begitu, ini semua yang saya punya," pinta Maksumi dengan suara bergetar. Tangannya yang lemah berusaha meraih gerobaknya, namun tarikan kuat polisi itu terlalu keras untuk dilawan. Kerumunan orang mulai berbisik, beberapa di antara mereka mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Di tengah keramaian yang memanas, Maksumi hanya bisa berdiri terpaku, sementara gerobaknya ditarik ke tengah jalan, seolah hendak dipertontonkan kepada semua orang. Di balik tubuh renta Maksumi, gemuruh orang-orang mulai terdengar. Tatapan mereka penuh simpati,
namun tak satu pun yang berani melangkah maju. Bagi mereka, seragam itu terlalu berkuasa untuk dilawan. Sementara di matanya yang mulai berkaca-kaca, Maksumi hanya bisa berbisik, "Ya Allah, kuatkan hamba." Kerumunan mulai membesar. Orang-orang berkumpul di pinggir trotoar, menyaksikan kejadian itu dengan tatapan bingung dan khawatir. Beberapa orang saling berbisik, sementara lainnya sibuk merekam dengan ponsel di tangan. Maksumi berdiri kaku, tubuh ringkihnya gemetar di antara suara-suara yang memanas. Polisi itu masih mencengkeram gerobak kayu reot milik Maksumi, menariknya dengan kasar ke tengah jalan. "Pak, tolong, jangan begitu, itu semua yang saya punya." Suara Maksumi bergetar, matanya memohon penuh harap. Tangannya yang keriput mencoba meraih gerobaknya, namun polisi itu menghempaskannya tanpa ampun. "Aku sudah bilang, kamu bikin kotor jalan. Kamu tahu nggak?" Orang-orang merasa terganggu dengan sampah ini. Suaranya meninggi, menggema di tengah kerumunan yang semakin ramai. Dari sela-sela kerumunan, seorang pemuda berjaket lusuh memberanikan diri maju. "Pak, dia cuma istirahat sebentar. Lagi pula, nggak ada yang terganggu," ucapnya dengan nada sopan. Polisi itu langsung menoleh tajam, menatap si pemuda dengan mata menyipit. "Kamu mau ikut campur? Hah? Ini urusan petugas. Jangan ikut-ikutan," hardiknya, membuat pemuda itu mundur selangkah, tapi tetap menatap tanpa gentar. Maksumi menghela napas panjang. Air matanya sudah menggenang di pelupuk. "Pak, tolong, itu semua harta saya," lirihnya, hampir tak terdengar di tengah riuhnya suara orang-orang. Namun, seolah tak ada empati yang tersisa, polisi itu justru meraih korek api dari sakunya. Orang-orang mulai saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Maksumi terbelalak, kakinya bergetar hebat. "Pak, jangan, tolong." Isaknya, suara itu hampir tak keluar dari bibirnya yang bergetar. Tanpa kata, pria berseragam itu menyulut korek dan melemparkannya ke tumpukan kardus di dalam gerobak. Api kecil mulai menjilat ujung-ujung kardus, lalu merambat cepat, melahap seluruh isi gerobak yang selama ini menjadi tumpuan hidup Maksumi. "Tidak. Ya Allah, tidak!" jerit Maksumi sambil berlari tertatih mendekat. Tangannya yang lemah mencoba menepuk-nepuk api yang berkobar, meski percuma. Beberapa orang di kerumunan mulai berteriak, ada yang mencoba mendekat, namun polisi itu mengangkat tangannya, menghentikan langkah mereka dengan tatapan tajam. "Jangan ada yang mendekat. Ini urusan keamanan." Suaranya menggema, membuat orang-orang terdiam di tempatnya. Hanya bisa menyaksikan kobaran api yang semakin membesar, membakar habis gerobak reot itu menjadi abu. Maksumi terduduk lemas di tepi jalan, matanya kosong menatap bara yang masih menyala. Asap tipis mengepul, membawa sisa-sisa harapan yang selama ini dia kumpulkan. Tangisnya pecah, menggema di tengah keheningan yang menyakitkan. Di kejauhan, suara sirine mulai terdengar. Orang-orang masih merekam, tatapan mereka campur aduk antara kemarahan, sedih, dan ketidakberdayaan. Sementara itu, pria berseragam itu berbalik dengan langkah angkuh, meninggalkan Maksumi yang terpuruk di tepi jalan. Angin sore berhembus pelan, membawa serpihan abu yang beterbangan. Bagi Maksumi, bukan hanya gerobak yang terbakar, tapi juga seluruh harapan hidupnya. Asap tipis masih mengepul dari tumpukan abu yang tersisa. Maksumi terduduk lemas di tepi jalan, wajahnya menunduk, matanya menatap kosong pada sisa-sisa gerobak yang telah hangus terbakar. Tangannya yang keriput gemetar, berusaha meraih serpihan kayu yang kini berubah menjadi arang. "Ya Allah, kenapa sampai begini?" Isaknya lirih. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai mendekat, tak lagi takut pada ancaman pria berseragam yang sudah pergi meninggalkan lokasi. Beberapa di antara mereka berjongkok di samping Maksumi, menepuk-nepuk pundaknya dengan penuh empati. "Sabar ya, Mak, sabar," ucap seorang ibu dengan mata yang juga berkaca-kaca. Seorang pemuda dengan jaket lusuh yang tadi mencoba membela, kini berdiri di tengah kerumunan, menggenggam ponselnya yang masih merekam. Wajahnya menegang, matanya berkaca-kaca menatap sisa-sisa gerobak Maksumi yang sudah rata dengan tanah.
Ini nggak bisa dibiarkan, gumamnya pelan, namun penuh tekad. Beberapa menit kemudian, rekaman video itu mulai menyebar. Awalnya hanya di antara warga sekitar, lalu meluas ke grup-grup komunitas, hingga akhirnya merambat cepat di media sosial. Tayangan singkat itu menampilkan Maksumi yang merintih di pinggir jalan, sementara gerobaknya terbakar habis tanpa belas kasihan. Suara pria berseragam yang penuh amarah dan tawa kecilnya saat api berkobar, membuat banyak orang menggertakkan gigi penuh geram. Di kolom komentar, amarah mulai tersulut. Kejam banget. Itu satu-satunya harta nenek itu. Di mana rasa kemanusiaannya? Ini polisi apa preman berseragam? Gerobak tua saja dirampas. Di mana hati nurani? Tak butuh waktu lama, video itu menjadi viral. Berbagai akun besar mulai membagikannya, menuntut keadilan bagi Maksumi yang kehilangan segalanya di depan mata banyak orang. Tagar keadilan untuk Maksumi menggema di berbagai platform, memicu gelombang simpati dan kemarahan yang meluas. Di sebuah warung kopi sederhana di sudut jalan, pemuda yang tadi merekam kejadian itu duduk bersama beberapa teman-temannya. Wajahnya tegang, namun ada tekad yang membara di matanya. Kita nggak bisa diam saja. Ini harus sampai ke telinga pemerintah. Orang kayak dia harus diberi pelajaran, ucapnya penuh keyakinan. Teman-temannya mengangguk setuju. Beberapa di antaranya mulai merencanakan aksi solidaritas untuk Maksumi. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Maksumi duduk termenung di lantai beralaskan tikar lusuh. Tatapannya kosong, memandangi tembok kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Sesekali, dia menyeka air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Sejak gerobaknya terbakar, Maksumi tak lagi keluar mengais barang bekas. Kakinya yang ringkih terasa lebih berat dari biasanya, seolah semangat hidupnya ikut terbakar bersama kayu-kayu tua yang hancur menjadi abu. Namun, tanpa disangka, suara ketukan pintu memecah keheningan. Maksumi terkejut, perlahan-lahan dia bangkit dan menyeret kakinya menuju pintu. Ketika dibuka, di depan rumahnya berdiri beberapa orang dengan wajah penuh simpati. Salah satu dari mereka tersenyum lembut. Maksumi, kami datang untuk membantu. Banyak orang yang peduli dengan Maksumi setelah kejadian kemarin, ucapnya sambil mengulurkan kantong plastik berisi sembako. Mata Maksumi berkaca-kaca. Dia memandang orang-orang itu dengan rasa tak percaya. Terima kasih banyak, nak, ucapnya dengan suara bergetar. Tangannya gemetar saat menerima bantuan itu. Senyum tipis mengembang di wajahnya yang penuh keriput. Di luar sana, suara kerumunan mulai terdengar. Orang-orang berkumpul di depan gang kecil tempat Maksumi tinggal. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan, "Keadilan untuk Maksumi." Suara mereka menggema, memenuhi jalanan yang biasanya sunyi. Perjuangan kecil itu baru saja dimulai, dan keadilan untuk Maksumi kini menjadi suara yang tak bisa lagi diabaikan. Pagi itu, suasana di depan gang kecil tempat Maksumi tinggal tampak berbeda dari biasanya. Puluhan orang berkumpul, membawa poster dan spanduk dengan tulisan besar, "Keadilan untuk Maksumi." Wajah-wajah mereka tampak penuh semangat, menyuarakan ketidakadilan yang dialami Maksumi. Di barisan depan, pemuda berjaket lusuh yang merekam kejadian itu berdiri tegap, memegang pengeras suara. Kita semua di sini untuk menuntut keadilan. Maksumi bukan sampah kota. Dia adalah bagian dari kita. Tidak seharusnya orang lemah ditindas tanpa alasan, serunya lantang. Suaranya menggema, disambut dengan sorak-sorai dukungan dari kerumunan. Maksumi mengintip dari balik jendela kayu yang mulai lapuk. Mata tuanya berkaca-kaca melihat banyak orang yang peduli, berdiri tegak di bawah terik matahari hanya untuk menyuarakan keadilan baginya. Ya Allah, banyak sekali orang yang baik, gumamnya pelan. Jemarinya yang keriput menyeka air mata yang jatuh di pipi. Tak lama kemudian, beberapa wartawan tiba, membawa kamera dan mikrofon, meliput aksi solidaritas itu. Suara kamera yang berkedip, kilatan lampu, serta suara reporter yang melaporkan situasi langsung membuat suasana semakin ramai. Hari ini, aksi solidaritas untuk Maksumi berlangsung di tengah kota.
Ratusan orang berkumpul menuntut keadilan atas tindakan semena-mena seorang oknum polisi yang membakar gerobak kayu miliknya, ucap salah satu reporter dengan suara lantang di depan kamera. Di tengah kerumunan, Maksumi didampingi oleh beberapa tetangga yang membantunya berjalan menuju barisan depan. Langkahnya pelan, namun setiap langkah terasa begitu berharga. Ketika dia muncul, kerumunan langsung bergemuruh. Orang-orang bertepuk tangan, beberapa di antaranya menyambutnya dengan pelukan hangat. Pemuda berjaket lusuh itu segera menghampiri, senyum lebarnya mengembang. Maksumi, hari ini semua orang di sini datang untuk Mak. Kita tidak akan diam saja, ucapnya dengan penuh keyakinan. Maksumi tersenyum kecil, wajah tuanya penuh rasa syukur. Terima kasih, Nak. Allah yang balas semua kebaikan kalian, jawabnya dengan suara bergetar. Di tengah aksi, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Beberapa pria berseragam turun dengan langkah tegas. Orang-orang mulai berbisik, suasana sempat hening sejenak. Salah satu dari mereka melangkah maju, mengenakan seragam lengkap dengan pangkat di pundaknya. Selamat siang. Saya Kompol Hendra dari Kepolisian Daerah. Kami di sini ingin menyampaikan permohonan maaf atas tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh anggota kami, ucapnya lantang, suaranya mengalun di antara kerumunan yang mulai bergemuruh. Maksumi menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Maaf, Bu. Kami telah mengambil langkah tegas. Oknum tersebut sudah dicopot dari jabatannya dan dalam proses pemeriksaan. Lanjutnya, suaranya tegas namun penuh penyesalan. Kerumunan langsung bersorak, beberapa orang bertepuk tangan dengan semangat. Keadilan untuk Maksumi, seru seseorang dari tengah kerumunan, disambut dengan suara gemuruh yang menggema. Kompol Hendra melangkah maju, mengulurkan tangan kepada Maksumi. Kami mohon maaf atas ketidakadilan yang Ibu alami. Kami berjanji, hal seperti ini tidak akan terulang, ucapnya tulus. Maksumi tersenyum kecil, menerima uluran tangan itu dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih, Pak, saya cuma ingin hidup tenang, nggak mau menyusahkan siapa-siapa, jawabnya lembut. Di saat yang sama, kamera-kamera merekam momen itu, menyebarkannya secara langsung ke berbagai platform. Aksi solidaritas yang awalnya kecil kini berubah menjadi suara besar, menggema di seluruh kota dan menyadarkan banyak orang tentang arti sebuah keadilan. Orang-orang berbaris rapi, mengantarkan Maksumi kembali ke rumahnya dengan penuh hormat. Di depan gang sempit yang biasa sepi, kini dipenuhi oleh mereka yang ingin memastikan bahwa Maksumi baik-baik saja. Pemuda berjaket lusuh itu berjalan di sampingnya, menuntun pelan agar langkah Maksumi tetap stabil. Ketika akhirnya sampai di depan rumahnya, Maksumi berhenti sejenak, memandangi kerumunan dengan senyum penuh haru. Terima kasih semuanya, ucapnya lirih, namun cukup keras untuk didengar oleh semua orang. Sorakan kembali pecah, gemuruh suara itu seolah menjadi bukti bahwa suara kecil pun bisa didengar, jika diucapkan dengan keberanian dan keikhlasan. Di dalam rumahnya yang sederhana, Maksumi menundukkan kepala, mengucap syukur. Ya Allah, terima kasih. Engkau hadirkan mereka di hidupku, bisiknya pelan, matanya menutup, meresapi setiap doa yang terucap dari hati yang paling dalam. Namun, cerita ini belum selesai, karena keadilan yang sejati baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, namun kisah Maksumi tak kunjung redup. Di media sosial, dukungan terus mengalir. Tak hanya dari warga sekitar, tapi juga dari komunitas, organisasi sosial, bahkan beberapa tokoh publik yang turut mengecam tindakan semena-mena itu. Tagar keadilan untuk Maksumi masih bertengger di puncak trending, menggema sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di sudut-sudut kota. Di rumahnya yang sederhana, Maksumi kini tak lagi sendirian. Setiap pagi, beberapa relawan datang, membersihkan rumah, membawa makanan, dan memastikan kebutuhan sehari-harinya tercukupi. Maksumi yang dulunya sering duduk termenung sendiri di sudut ruangan, kini selalu ditemani oleh tawa dan cerita dari orang-orang yang peduli padanya. Maksumi, hari ini kita mau ke balai kota, loh, ujar Wati, seorang relawan muda yang setia menemani Maksumi sejak kejadian itu.
Dia tersenyum lebar sambil menggandeng tangan Maksumi dengan hati-hati. Ke balai kota? Ngapain, nak? Tanya Maksumi, wajahnya tampak bingung. Ada yang mau ketemu Mak. Katanya penting. Jawab Wati, matanya berbinar penuh semangat. Maksumi hanya mengangguk pelan. Langkahnya yang tertatih diiringi oleh beberapa relawan lainnya menuju sebuah mobil yang sudah menunggu di depan rumah. Sepanjang perjalanan, Maksumi terdiam, matanya menatap keluar jendela, menyaksikan hiruk-pikuk kota yang seakan berbeda hari ini. Jalanan yang ramai, suara klakson bersahutan, dan wajah-wajah yang berlalu lalang mengingatkannya pada hari-hari ketika dia mendorong gerobaknya yang kini sudah menjadi abu. Setibanya di balai kota, kerumunan wartawan dan kamera sudah menunggu. Kilatan lampu kamera menyambutnya ketika dia turun dari mobil, membuat Maksumi sedikit menunduk, merasa canggung dengan perhatian sebesar itu. Namun, Wati menuntunnya dengan lembut, membisikkan kata-kata penyemangat di telinganya. Di depan pintu utama, wali kota sudah menunggu dengan senyuman ramah. Selamat datang, Maksumi. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Mak hari ini, ucapnya, menjabat tangan Maksumi dengan penuh hormat. Maksumi mengangguk pelan, sedikit gemetar namun tetap tersenyum. Terima kasih sudah mau bertemu saya, Pak. Jawabnya dengan suara bergetar. Wali kota mengangguk, lalu mengarahkan Maksumi dan para relawan menuju sebuah ruangan yang luas dan megah. Di tengah ruangan, sudah disiapkan sebuah meja panjang dengan mikrofon dan papan nama yang tertata rapi. Para wartawan segera mengambil posisi, kamera mulai merekam, dan suasana menjadi hening. Saya mewakili pemerintah kota ingin meminta maaf kepada Maksumi atas tindakan tidak pantas yang terjadi beberapa waktu lalu. Kami menyadari, ketidakadilan ini tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, kami ingin menyerahkan bantuan dan penggantian atas kerugian yang Mak alami, ujar wali kota dengan suara tegas namun penuh rasa hormat. Seorang staf maju, menyerahkan sebuah dokumen kepada Maksumi. Ini adalah surat kepemilikan gerobak baru yang akan segera diserahkan kepada Mak. Selain itu, kami juga akan memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan bantuan bulanan untuk memastikan Maksumi hidup dengan lebih baik, lanjutnya. Mata Maksumi membulat, tangannya bergetar saat menerima surat itu. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Ya Allah, ini semua buat saya, tanyanya, hampir tak percaya. Wali kota tersenyum lembut. Iya, Mak, ini bentuk kepedulian kami. Terima kasih juga kepada semua warga yang sudah bersuara untuk Maksumi. Kita akan pastikan, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, ucapnya disambut tepuk tangan meriah dari seluruh ruangan. Sorotan kamera langsung tertuju pada wajah Maksumi yang berseri-seri. Di luar gedung balai kota, orang-orang bersorak gembira, menyaksikan layar besar yang menampilkan peristiwa bersejarah itu. Keadilan untuk Maksumi bukan sekadar teriakan di jalan, tapi kini sudah menjadi kenyataan. Maksumi memeluk dokumen itu erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Terima kasih banyak, Nak. Semoga Allah balas semua kebaikan kalian. Isaknya lirih, namun penuh kebahagiaan. Kerumunan di luar gedung semakin ramai, sorakan penuh semangat menggema. Mereka tahu, hari itu bukan sekadar kemenangan untuk Maksumi, tapi juga untuk semua orang yang percaya bahwa ketidakadilan bisa dilawan, dan kebenaran akan menemukan jalannya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Suasana di depan gedung pengadilan kota tampak berbeda dari biasanya. Kerumunan orang berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, keadilan untuk Maksumi, dan hukum tanpa pandang bulu. Wajah-wajah mereka penuh harap, menanti keputusan yang akan menjadi penentu atas tindakan kejam yang dialami Maksumi. Di barisan depan, Maksumi duduk tenang di kursi roda yang disediakan oleh para relawan. Tubuhnya terlihat lebih rapuh, namun senyum tipis masih terpancar dari wajahnya. Di sebelahnya, pemuda berjaket lusuh yang selama ini setia mendampingi, berdiri tegak sambil memegang tangan Maksumi. Tenang, Mak, hari ini, semua akan baik-baik saja, ucapnya meyakinkan. Sementara itu, di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang.
Oknum polisi berseragam yang kini memakai baju tahanan berwarna oranye, duduk dengan wajah tertunduk di hadapan hakim. Di sisi lainnya, para saksi dan pengacara berdiri bersiap memberikan keterangan. Hakim mengetuk palu, membuka persidangan. Kasus ini menyangkut tindakan semena-mena yang melanggar hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, ucapnya tegas. Setiap kata yang terucap menggema di ruangan, membuat semua orang terdiam. Satu persatu saksi dipanggil. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian di pinggir jalan angkat bicara, menceritakan bagaimana Maksumi diperlakukan dengan tidak manusiawi, bagaimana gerobaknya dibakar tanpa alasan, dan bagaimana ketidakadilan itu terjadi di depan mata mereka. Ketika tiba giliran pemuda berjaket lusuh, suasana mendadak hening. Dia maju ke depan, menatap langsung ke arah oknum polisi itu. Hari itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak ada alasan yang jelas, tidak ada kemanusiaan. Hanya amarah yang membakar segalanya, ucapnya lantang. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Hakim memperhatikan dengan seksama, lalu memutar video rekaman yang sempat viral di media sosial. Tayangan itu menggambarkan detik-detik ketika gerobak Maksumi diseret, disulut api, dan dibiarkan terbakar habis tanpa belas kasihan. Di layar, tampak jelas raut wajah penuh penderitaan Maksumi yang meratap, sementara si oknum polisi justru berlalu tanpa rasa bersalah. Suasana ruang sidang mulai bergemuruh, beberapa orang tampak menggelengkan kepala, sementara yang lain mengepalkan tangan penuh emosi. Hakim mengetuk palu sekali lagi, meminta ketenangan. Setelah beberapa jam mendengarkan kesaksian dan bukti-bukti, tiba saatnya hakim menyampaikan putusannya. Berdasarkan bukti dan saksi yang ada, serta rekaman video yang menunjukkan secara gamblang tindakan tidak manusiawi tersebut, pengadilan memutuskan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak manusiawi, dan perusakan harta benda milik pribadi. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan pencabutan hak sebagai aparat penegak hukum, tegas hakim dengan suara menggema. Kerumunan di luar gedung langsung bersorak. Sorak-sorai menggema memenuhi jalanan. Keadilan untuk Maksumi. Keadilan telah ditegakkan. Suara mereka seakan bergelombang, menyebar ke seluruh penjuru kota. Maksumi yang duduk di kursi rodanya menundukkan kepala. Air matanya mengalir deras. Ya Allah, Engkau tunjukkan keadilan itu nyata. Isaknya penuh haru. Pemuda berjaket lusuh menggenggam tangannya erat. Mak, keadilan akhirnya berpihak, ucapnya dengan senyum lebar. Di layar besar di depan gedung pengadilan, tayangan langsung masih berlanjut. Para reporter melaporkan kemenangan kecil itu sebagai simbol bahwa kebenaran bisa ditegakkan, bahkan untuk mereka yang paling lemah sekalipun. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua memeluk Maksumi erat. Mak, kamu sudah nggak sendiri lagi. Kami semua ada untuk Mak, ucapnya sambil tersenyum penuh kehangatan. Maksumi mengangguk pelan, matanya yang tua bersinar dengan semangat baru. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma harapan dan keadilan yang kini terasa nyata. Maksumi mungkin telah kehilangan gerobaknya, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, harga diri, keadilan, dan keluarga baru yang selalu ada untuknya. Di sudut kota yang ramai, suara orang-orang masih bergema, menyuarakan keadilan yang telah diperjuangkan bersama. Keadilan yang menyala, membakar ketidakadilan, dan menyisakan cahaya harapan bagi mereka yang masih percaya bahwa suara kecil pun bisa mengubah segalanya.